Apa kabarnya hari ini? Masih baik-baik aja kan? Di video kali ini kita melanjutkan cerita Donghua Battle Truck Devon. Oke, nggak usah lama-lama lagi, kita langsung aja ke ceritanya. Bukankah ini Zancho dari klan Putri Duyung Bayangan? Apa yang dia lakukan di sini? Raja Duyung Sinting tampak terkejut saat Zancho muncul. Saudara Sinting, apakah Anda tidak tahu klan Anda telah diserang oleh klan Putri Duyung Bayangan dan Anda bahkan tampak tidak peduli setelah Anda keluar dari mata terlarang? Sepertinya Anda juga telah dirasuki oleh klan pembunuh takdir. Tatapan aneh Xuan Huang segera beralih ke Sinting yang terkejut dan mencibir. Waktu sangat penting. Xing Luo ada di istana, dia akan mengurus semuanya. Sinting terbatuk 2 kali, tersenyum agak canggung, namun pikiran Xiaoyan sepenuhnya terfokus pada Zancho di hadapannya. Karena langkah ini adalah langkah terakhir dalam memurnikan pil ibu anak Yin Yang. Dengan memasuki tubuh Zancho, dengan memurnikannya bersama dengan tubuh Zancho, sehingga pil ibu anak Yin Yang dapat dimurnikan sepenuhnya dengan sukses. Tepat ketika nyala api melap Zancho yang tetap diam, menyebabkan Sinting meringis jijik. Sebagai sesama klan Putri Duyung, melihat rasnya dilalap api, tampaknya secara alami juga mempengaruhinya. Ekspresi macam apa itu? Seolah-olah Andalah yang terbakar. Xuan Huang tampaknya terus mengamati tindakan dan ekspresi Sinting. Pada saat ini, tubuh fisik Zancho perlahan meleleh di bawah panas api yang menyengat. Akhirnya berubah menjadi pil yang melayang di dalamnya. Kemudian pil itu sempat mencoba melarikan diri, bahkan dia bergerak dengan kecepatan luar biasa dan melepaskan kekuatan yang cukup besar. Namun sebuah kilatan cahaya guntur tiba-tiba melintas di bawah kaki Xiaoyan. Dan seketika, Xiaoyan muncul di depannya. Mengangkat tinjunya dan menghantamkannya ke arah pil ibu anak Yin Yang yang baru lahir. Meskipun keduanya berbenturan sebentar di udara, namun jelas bahwa kekuatan Xiaoyan lebih unggul. Karena gagal melarikan diri, pil itu segera berhenti. Jika tidak, itu sama saja dengan mencari kematian yang pasti. Jadi Xiaoyan segera meraih kesempatan yang singkat itu dan meraihnya di telapak tangannya. Dan kemudian tanpa ragu dia melemparkannya ke dalam mulutnya. Namun tak seorang pun tahu apa yang dilakukan Xiaoyan selama ini. Tapi di tengah serangkaian peristiwa rumit, Xuan Huang sepenuhnya mempercayai Xiaoyan. Sementara Sinting, karena lemah, sama sekali tidak berani bertanya. Tunggu di sini sebentar, saya akan segera kembali. Tanpa menunggu jawaban, Xiaoyan menggunakan kekuatan jiwa gua kekosongan untuk melakukan perjalanan jarak jauh dan hampir mencapai tepi laut mimpi. Kemudian, dia memasang pembatas dengan goyan dan mencari lokasi bawah laut yang dalam. Kemudian di parit yang lebih dalam, di mana area yang gelap gulita, sebuah kegelapan menekan kekuatan jiwa. Kemudian Xiaoyan menciptakan sebuah gua, dan dia duduk bersila di dalamnya. Tiba-tiba tubuh fisik Xiaoyan mulai berubah. Tak lama kemudian sosok lain secara bertahap terpisah dari tubuh Xiaoyan. Namun sosok ini identik dengan diri Xiaoyan yang asli dalam hal aura jiwa dan penampilan. Bahkan kekuatan fisik tubuhnya pun direplikasi. Setelah itu, kedua sosok Xiaoyan saling menatap di dalam gua. Jika bukan karena sosok yang terbelah itu telanjang, maka mereka berdua akan tak dapat dibedakan. Ternyata persis sama. Xiaoyan bergumam pada diri sendiri, karena sosoknya, penampilannya, bahkan hingga setiap helai rambut di tubuh mereka berdua, semuanya identik. Dan dengan sebuah pikiran, Xiaoyan menggabungkan pagoda roh kekosongan bintang ungu ke dahi avatarnya, meninggalkan tubuh aslinya di dalam gua. Sementara semua yang lain dipindahkan ke avatar tersebut. Karena sosok Xiaoyan tidak dapat dibedakan dari avatarnya, maka tubuh utama Xiaoyan sendiri duduk bersila di dalam gua. Sementara avatar Xiaoyan meninggalkan gua dengan sangat cepat di atas kilatan cahaya guntur.
Adapun Xiaoyan sendiri, dia tetap berada di dalam gua, duduk dan memulai alkimianya. Kali ini, Xiaoyan bermaksud untuk terus memurnikan pil ibu anak Yin Yang. Namun tiba-tiba mata Xiaoyan sedikit menyipit, karena kekuatan asalnya hanya dapat dibawa oleh satu avatarnya. Jadi Xiaoyan bertanya-tanya, apakah mengkonsumsi beberapa pil lagi akan menciptakan lebih banyak avatar? Jika bisa, maka itu mungkin cukup untuk benar-benar membingungkan dunia, memanipulasi kekosongan, dan bahkan mengendalikan alam fana. Tapi meskipun efek pil ini sungguh ajaib, namun avatar yang diciptakan masih terikat erat dengan tubuh aslinya, memiliki tubuh fisik, kekuatan jiwa, dan tingkat kultivasi yang semuanya berasal dari aslinya. Jika avatar tersebut mati dalam pertempuran, maka tubuh asli Xiaoyan juga akan menderita dampak buruk yang parah. Namun, dibandingkan dengan kehancuran total, bahkan luka parah pun dapat pulih secara bertahap. Selain itu, avatar dan tubuh aslinya berkultivasi secara sinkron, terutama dikendalikan oleh tubuh asli Xiaoyan. Oleh karena itu, begitu avatar Xiaoyan berhasil menembus batas, maka tubuh asli Xiaoyan juga akan menembus batas. Jadi pada dasarnya, memiliki avatar seperti ini bertindak seperti ilusi, memberikan Xiaoyan lapisan pelindungan. Jika terjadi sesuatu yang tidak terduga, itu tidak akan langsung membunuh tubuh Xiaoyan. Pada saat ini, Xiaoyan sendiri tetap berada di dalam gua untuk memurnikan obat. Sementara avatar yang identik telah kembali melalui jiwa gua kekosongan. Bahkan setelah avatar Xiaoyan kembali, semua orang yang menatapnya dan tidak melihat perbedaan, termasuk Longyi yang tidak menyadari ada yang aneh. Dan hanya Raja Tiansang yang mendongak menatap Xiaoyan, kemudian sedikit rasa terkejut terpancar di matanya. Tetapi dia tetap diam dan terus minum. Saudara Xiaoyan, klan 3 dewa telah tiba dan masuk. Tak lama setelah saudara Xiaoyan pergi, klan 3 dewa tiba satu demi satu dan telah membawa banyak anggota klan mereka. Sekarang aura di pintu masuk celah ini melemah. Jadi, apakah kita akan masuk terakhir, tepat sebelum celah itu tertutup? Jelas, kehati-hatian Xiaoyan bahkan membuat Xuan Huang merasa itu agak berlebihan. Jadi dia bertanya-tanya mengapa? Mengapa Xiaoyan begitu berhati-hati? Namun, ia segera menepis keraguannya. Bagaimanapun dia tahu siapa Xiaoyan. Dia adalah reinkarnasi yang mulia. Jadi keputusan yang mulia dibuat oleh seseorang yang diakui secara universal, yang memiliki kebijaksanaan dan kecerdasan tingkat atas. Jadi apa yang perlu diragukan? Pada saat ini, satu demi satu ras dari berbagai dunia, baik yang luas maupun yang sangat kecil, terus berdatangan. Selain mereka, ada juga banyak manusia. Jelas manusia ini bukan berasal dari dunia gunung dan lautan. Karena ras manusia di dunia gunung dan lautan hampir punah. Hanya tersisa sedikit yang selamat. Saat memasuki ruangan, tatapan Xuan Huang menajam. Ia secara alami dapat membedakan bahwa ini bukanlah makhluk dari dunia gunung dan lautan, melainkan dari dunia lain. Beberapa hari kemudian, celah itu bergetar dan pintu masuknya hampir tertutup. Ini akan menutup, bukankah kita akan masuk? Xinting menoleh dan bertanya dengan cemas. Bahkan avatar Xiaoyan yang tadinya duduk bersila, akhirnya membuka matanya dan melangkah maju. Ayo pergi, waktunya telah tiba. Avatar Xiaoyan akhirnya berangkat, dipimpinnya. Kelompok itu berubah menjadi beberapa garis putih di air laut, memasuki celah pada saat-saat terakhir sebelum tertutup. Setelah melewati celah, semua orang berhenti, melihat sekeliling dengan kebingungan, karena mereka masih berada di laut ilusi. Bahkan pemandangan di depan mereka persis sama seperti sebelum mereka masuk. Bahkan retakan emas di tanah pun identik. Apa yang terjadi? Bukankah kita sempat masuk? Sambil berseru kaget, Xuan Huang melihat sekeliling dan semuanya tidak berbeda. Karena dia sudah tinggal cukup lama
Dia mengingat setiap detail lingkungannya dengan sangat jelas. Ada tanaman rumput laut dengan total 136 helai daun. Jika ini kebetulan, maka ada 52 tanaman rumput laut dengan total 14.888 helai daun. Benar, kita pasti melewatkannya. Xuan Huang berkata lagi dengan serius. Dia dengan hati-hati menghitung daun-daun itu, dan jumlahnya cocok persis. Bahkan avatar Xiaoyan juga sedikit mengerutkan kening. Dia tidak yakin tentang yang lain. Tetapi mengenai klaim Xuan Huang bahwa mereka belum masuk itu tidak mungkin. Tapi pemandangan identik di hadapan mereka memang langsung menipu. Mungkinkah kita terjebak dalam mimpi sejak awal? Nah, sekian dulu cerita kali ini. Kita lanjut lain hari ya guys ya. Bye-bye.